Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Galuh ID. Hudang euy. Ya. Gitu ya, Pak. Boleh mengikutinya, Pak? Apa? Hudang euy. Hudang euy. Nah, Iya. Terima kasih Dokter Bayu. ya. Galuh ID menyajikan berbagai macam informasi dan edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini saya berkesempatan langsung akan berwawancara bersama juru bicara Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Kabupaten Ciamis, Dr. Bayu Yudiawan. Selamat datang Pak di Selamat. Galuh ID Channel. Nah Pak, mungkin ada beberapa masyarakat Ciamis yang belum tahu dan paham apa itu fungsi dan tugas dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Ciamis. Itu boleh dijelaskan secara singkat Pak? Oke. Gugus tugas percepatan penanggulangan coronavirus disease 19 Kabupaten Ciamis dibentuk atas dasar SK Bapak Bupati berdasarkan Kepres nomor 07 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Di mana di situ gugus tugas diharapkan semua jajaran ikut berperan aktif dalam proses percepatan penanggulangan COVID-19. Karena COVID-19 ini sekarang sudah termasuk klasifikasi bencana non-alam dan menjadi kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Ya, luar biasa sekali. Kita sebagai masyarakat perlu mengapresiasi. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari Dr. Bayu terkait tentang fungsi dan tugas gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Karena beredar di masyarakat ketika sudah muncul beberapa infografis gitu ya. Ya. Bagaimana sih Pak batasan keterbukaan informasi tentang data pasien COVID-19 ini? Sebetulnya untuk data sebaran kita sudah ada mapping. Nah, untuk keterbukaan informasi publik kita masih terbatasi oleh Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, Undang-Undang 14 tentang Kedokteran, kemudian Permenkes 269 tentang Medical Record, Permenkes tentang kerahasiaan pasien. Kalau data by name by address kita belum bisa mengeluarkan secara spesifik karena mereka dilindungi oleh perundang-undangan. Tapi dengan keluarnya status kedaruratan kesehatan masyarakat dan pemberlakuan respon bencana ini dengan diberlakukannya juga Undang-Undang Karantina nomor 6 tahun 2018. Nah, seiring sejalan itu juga muncul adanya fatwa-fatwa termasuk dari Majelis Kode Etik Kedokteran. Kita mulai diberi keleluasaan untuk mengeluarkan data, tapi masih dibatasi, tidak nama jelas, alamat pun dibatasi pada daerah-daerah tertentu. Jika kita mengcross-check kesiapan warga, kita dahulukan adalah sosialisasi dulu ke masyarakat untuk siap mendapat data ini. Karena kalau data ini kita lepas begitu saja, sementara masyarakat belum paham dan belum siap, itu bisa menimbulkan hal yang lebih tidak diinginkan lagi. Contoh, ketika ada satu RT saja, misalkan di situ ada 30 rumah, satu warganya saja dinyatakan PDP, pasien dalam pengawasan, dengan kecurigaan bahwa dia mengarah ke arah coronavirus disease 19. Tapi warganya di situ belum paham. Yang terjadi apa? Ketika si pasien tersebut dipulangkan ke rumahnya, apa yang terjadi? Penolakan, Ada stigma negatif. stigma negatif, stigmatisasi, kemudian intimidasi dan sebagainya. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Tapi ketika sosial masyarakat di situ sudah siap dan itu mereka sadar bahwa itu bisa menimpa mereka juga sebetulnya, Mas. Itu. COVID-19 ini bisa menimpa kita semua. Saya semuanya yang ada di sini juga bisa kena. Kita harus mencoba berpikir dengan empati bahwa kalau saya di posisi itu seperti apa. Nah, ketika itu sudah muncul, rasa gotong royong sudah muncul, pemahaman bahwa COVID-19 tidak semudah itu seperti radiasi nuklir menyebar, tapi harus dengan droplet infection yang malah bisa dicegah dengan jaga jarak dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya yang kita bangun dulu. Nah, sekarang informasi sudah tersosialisasi dengan lumayan baik dari media elektronik, media online, media cetak. Masyarakat sudah banyak yang mulai terpapar dan mulai paham. Iya, berarti memang bukan tanpa alasan kenapa tim gugus tugas COVID-19 di Ciamis ini tidak menyebarluaskan data informasi pasien, karena Ya. memang sudah ada undang-undangnya Ya. tentang
ya menjaga kerahasiaan Dan, data pasien dan juga ya, mungkin feedbacknya. kondisi di masyarakatnya juga mungkin Betul. ada yang sudah bisa menerima Dan ataupun ini belum. juga di kabupaten-kabupaten lain saya rasa belum sampai ke by name by address ya. Terus Pak, itu terkait dengan 2 orang positif corona di Ciamis, itu dirawatnya di rumah sakit daerah di Ciamis atau di luar Ciamis? Oke. Untuk konfirmasi